Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nurayustikoma selaku moderator pada presentasi kali ini. Kelompok kami hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan dan pertumbuhan anak pada usia toddler. Adapun anggota kelompok 2 yaitu Kakak Abdurrahman, Wanda Anggun, Dewi Sekar, Dea Suci, Dwinda Yuliana, Emma Faza, Herlina, Anggrenisasi, lalu saya sendiri Putri Nurayu, lalu Della Widya Sningrum, Yunda Khofifah, dan Diah Aulia Prastiningsih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Anggun. Silahkan Mbak Anggun. Ya, baik. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mengenai pertumbuhan. Bisa di next, Mbak? Baik. Pertumbuhan merupakan perkembangannya atau bertambahnya proporsi tubuh, berat badan, dan tinggi badan dari sebelumnya. Next. Pada usia 1 tahun, berat badan akan bertambah kira-kira 1/4 sampai setengah pon atau setara 0,13 sampai 0,25 kg per bulan, sehingga rata-rata berat badannya 21 sampai 27 pon atau setara 9,6 sampai 12,3 kg. Dan tinggi badan akan bertambah sekitar 2 sampai 3 inci atau 5,0 sampai 7,6 cm per tahun, sehingga kurang lebih tingginya 32 sampai 35 per 88,9 cm. Namun di sini pada usia 2 tahun, berat badan akan bertambah kira-kira 2 sampai 2,5 pon atau 0,9 sampai 1,1 kg per tahun. Sehingga rata-rata berat badannya 26 sampai 32 pon atau 11,8 sampai 14,5 kg dan tinggi badan akan bertambah sekitar 3 sampai 5 inci atau setara 7,6 sampai 12,7 cm per tahun, sehingga kurang lebih tingginya 34 sampai 38 inci setara 86,3 sampai 96,5 inci. Next. Baik, di sini pada anak usia 3 tahun akan memiliki pertambahan berat badan, yaitu 3 sampai 5 pon atau 1,4 sampai 2,3 kg per tahunnya, sehingga rata-rata berat badannya 30 sampai 38 pon atau 13,6 sampai 17,2 kg dan tinggi badan akan bertambah 2 sampai 3 inci atau setara 5 sampai 37,6 inci per tahun, sehingga tinggi badannya mencapai 38 sampai 40 inci atau 96,5 sampai 101,6 inci. Mungkin selanjutnya bisa diteruskan, Mbak. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian perkembangan motorik kasar pada anak usia toddler. Di sini menurut Mahendra tahun 2006, macam perkembangan motorik kasar dibagi menjadi 3 kategori. Disklasifikasikan sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu ada keterampilan lokomotor yang merupakan gerakan yang memerlukan gerak cepat tubuh saat bergerak dari suatu arah ke arah lain atau gerakan berpindah. Untuk contohnya sendiri yaitu seperti lari melangkah dengan cepat sampai terdapat gerakan di berlari, berjalan, memanjat, dan lain sebagainya. Next.
Untuk yang kedua, yaitu ada keterampilan non-lokomotor, di mana gerakan hanya dilakukan di tempat tanpa adanya perpindahan dengan menggunakan keterampilan non-lokomotor. Untuk contohnya, yaitu ada seperti menekuk, mendorong, menarik, mengangkat, melipat, dan lain sebagainya. Next. Untuk yang ketiga, yaitu ada keterampilan manipulatif, yaitu aktivitas gerak dasar yang dilakukan anggota badan dengan menggunakan objek. Contohnya seperti menendang, melempar, memukul, mengguling, menangkap, dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada perkembangan motorik halus, di mana di sini sesuai usia ya, toddler kan 1-3 tahun, dimulai pada saat usia 1 tahun, di mana pada usia 1 tahun kemampuan motorik halus anak ini sudah dapat memegang pensil tanpa bantuan dan coret kertas tanpa petunjuk. Selanjutnya pada usia 2 tahun, kemampuan gerak halus anak dapat menyusun balok-balok dengan jumlah yang lebih banyak, di mana anak akan mengerti konsep jumlah seperti jumlah balok ada 6 dan akan mengelompokkan benda-benda sesuai dengan jenisnya. Kemudian pada saat anak sudah mencapai usia 3 tahun, kemampuan gerak halus anak ini akan bertambah, di mana anak dapat atau akan mampu menyusun balok-balok dengan jumlah yang lebih banyak lagi, dan anak juga dapat membuat garis lurus. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan baik itu motorik kasar dan juga halus pada anak toddler. Yang pertama itu ada faktor makanan, kedua ada faktor pemberian stimulus, ketiga ada faktor kesiapan fisik, keempat ada faktor jenis kelamin, dan yang terakhir yaitu ada faktor budaya. Baik, untuk perkembangan emosi anak pada usia toddler, perkembangan emosi anak pada usia toddler ini sudah bisa menunjukkan perasaannya dengan berekspresi marah, sedih, senang, tertawa, maupun takut. Anak juga mulai belajar mengemukakan rasa empati maupun antisipasi terhadap sesuatu dalam bentuk ekspresi, kata-kata, kalimat, dan tulisan. Perkembangan bicara dan bahasa anak usia toddler. Usia 10-16 bulan, anak mampu memproduksi kata-kata sendiri, menunjuk bagian tubuh, atau mampu memahami kata-kata tunggal. Usia 18-24 bulan, anak mampu memahami kalimat sederhana, pembendaharaan kata meningkat pesat, mengucapkan kalimat yang terdiri dari 2 kata atau lebih. Usia 24-36 bulan, pengertian anak sudah bagus terhadap percakapan yang sudah sering dilakukan di keluarga. Anak mampu melakukan percakapan melalui kegiatan tanya jawab. Baik, untuk perkembangan sosialisasi anak usia toddler, pada usia 1 tahun, anak akan cenderung bersikap ramah dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Anak senang digendong dan dibacakan cerita. Anak juga akan menirukan tingkah laku orang di sekitarnya. Anak akan cenderung menangis bila hal yang diinginkan tidak terpenuhi atau saat kelelahan. Kemudian untuk perkembangan sosialisasi anak usia toddler, pada usia 2 tahun, anak akan lebih menunjukkan kasih sayangnya dan memeluk atau memicu anak-anak lain sebagai tanda empati dan peduli. Anak sering tidak sabar untuk menunggu giliran dan sering
menantang dengan berteriak, atau juga sering melihat dan menirukan permintaan anak lain, tetapi jarang mau bergabung serta sering membuat perintah kepada orang dewasa. Selanjutnya pada usia 3 tahun, anak akan mengerti bertukar giliran dan akan ikut bergabung dalam permainan bersama teman. Anak juga menunjukkan kasih sayang kepada anak lain yang lebih kecil atau yang terluka. Selanjutnya. Baik, di sini faktor yang mempengaruhi terjadinya keterlambatan perkembangan personal sosial, yaitu yang pertama ada rasa takut anak, yang kedua ada rasa cemas anak, yang ketiga ada rendah diri, yang keempat ada pemalu, dan yang kelima ada ketidakpatuhan. Bisa di next. Untuk masalah kesehatan pada anak tahap usia toddler ini, dari 1 sampai 3 tahun ini, masalah kesehatan yang umum terjadi pada toddler yaitu diare, influenza, campak, ISPA, DBD, hingga malnutrisi yang bisa menyebabkan stunting. Baik, untuk kesimpulan, masa toddler pada usia 1-3 tahun merupakan masa yang penting bagi anak karena pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada masa balita akan mempengaruhi dan menentukan tumbuh kembang anak selanjutnya. Pada masa ini, perkembangan kemampuan bicara dan bahasa, kreativitas, kesadaran sosial, emosional, dan inteligensia berjalan sangat cepat dan merupakan landasan perkembangan selanjutnya. Perkembangan moral dan dasar-dasar kepribadian anak juga dibentuk pada masa toddler. Sistem organ tubuh juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan pada masa toddler. Untuk saran, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan didikan anak usia toddler dengan tujuan meningkatkan kecerdasan anak perlu diperhatikan perkembangan dan pertumbuhannya dalam aspek fisik dan psikis yang didampingi dengan perhatian. Lalu ini ada daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kelompok kami membuka sesi pertanyaan, maksimal 2 pertanyaan. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.